Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kali ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan, di mana topik kita hari ini yaitu tentang menjadi orang Kristen yang berdampak. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat yang cukup populer dan tidak asing di telinga kita sebagai orang Kristen. Di sini Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya identitas kita sebagai anak Tuhan, predikat kita sebagai anak-anak Tuhan itu digambarkan seperti garam. Maka dari itu Tuhan Yesus katakan di dalam ayat tadi, "Kamu adalah garam dunia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, tentu kita harus menunjukkan perubahan hidup. Kita harus menunjukkan identitas anak-anak Allah yang sejati. Dan tugas kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar menerima keselamatan, menerima janji Tuhan, tetapi ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan selanjutnya. Yaitu apa? Kita mesti menarik jiwa, kita mesti menjangkau jiwa-jiwa untuk mereka bisa mengenal Yesus. Nah, bagaimana kita bisa menarik jiwa-jiwa? Kita bisa memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya dan mereka menjadi percaya. Tentu ini melibatkan peran aktif kita, melibatkan peran di dalam kehidupan kita, Saudara. Dan ini harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus katakan, "Kamu adalah garam dunia." Artinya apa, Saudara? Di dunia ini identitas kita adalah seperti garam. Tuhan mau mengajak kepada kita agar kita menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul bukan hanya berubah untuk diri sendiri, kita harus bisa merubah. Kita harus bisa menolong dunia ini. Maka dari itu kita perlu menjadi orang Kristen yang berdampak bagi dunia. Kita menjadi orang Kristen yang bisa membawa perubahan, pembaharuan bagi dunia ini. Dan kita adalah garam dunia, Saudara. Ya. Mengapa Tuhan Yesus menggambarkan orang Kristen itu seperti garam dunia, Saudara? Mari kita melihat kondisi pada zaman orang Yahudi di mana Yesus hidup pada waktu itu. Garam sesungguhnya itu sesuatu yang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Orang-orang Yahudi membutuhkan garam itu untuk dua hal. Yang pertama, garam dibutuhkan untuk bahan pengawet, untuk mengawetkan. Misalnya mengawetkan ikan, mengawetkan daging, supaya apa? Tidak busuk, tidak rusak, tidak hancur. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan garam sebagai bahan pengawet. Sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dunia itu sedang dalam keadaan rusak, sedang dalam keadaan hancur.
kebusukan-kebusukan itu mulai menggerogoti kehidupan manusia di dunia ini. Nah, tentu ini dibutuhkan bahan pengawet, dibutuhkan orang-orang yang mampu menolong dunia ini dari kebusukan. Siapakah mereka? Tentu mereka adalah orang-orang percaya, Anda dan saya. Maka dari itu Tuhan mengutus kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Di mana Tuhan rindu agar keberadaan kita di dunia ini benar-benar menolong manusia, menolong orang-orang yang hidup di dalam kebusukan dunia, hidup di dalam ikatan-ikatan dosa, dan kita harus menarik mereka dari kegelapan, menarik mereka dari kerusakan dunia, menarik mereka dari kehancuran dunia. Dan inilah tugas kita, saudara. Sebagai orang percaya, kita punya tugas untuk menolong orang-orang yang hidup di dalam kebusukan dosa, hidup di dalam belenggu dosa. Lalu kita melihat pelayanan Tuhan Yesus selama dia melayani 3,5 tahun. Ada banyak orang-orang yang terikat dengan dosa, orang-orang yang terikat dengan penyakit, orang-orang yang hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus rangkul mereka. Tuhan Yesus datang melayani mereka, mengasihi dan mengampuni mereka. Keberadaan Yesus menjadi garam bagi dunia. Dan tugas itu telah diberikan kepada kita. Kita harus melanjutkan tugas Tuhan Yesus menolong dunia ini keluar dari kebusukan dunia, keluar dari dosa yang begitu jahat. Maka dari itu, saudara, kita mesti jadi garam yang mengawetkan, seperti garam mengawetkan ikan daging dari kebusukan. Mari kita lakukan tugas ini, saudara, menjadi garam dunia. Yang kedua, orang Yahudi menggunakan garam itu sebagai bahan cita rasa pada masakan. Memberikan cita rasa, memberikan rasa yang enak, saudara, sehingga masakan tidak tawar. Apa jadinya kalau sebuah masakan itu tawar? Tentu tidak enak untuk dimakan. Nah, sesungguhnya, saudara, ini menggambarkan bahwa dunia selain digerogoti dengan kebusukan dosa, dunia juga sedang dalam keadaan tawar. Ada banyak orang mengalami tawar dalam hidup, putus asa, tidak memiliki pengharapan, cemas, gelisah, tidak memiliki tujuan hidup. Ada banyak manusia dalam keadaan seperti itu. Nah, kehadiran kita di dunia ini harus menjadi garam, harus bisa berdampak bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kehadiran kita harus menolong mereka, membantu mereka, menawarkan kabar baik sehingga mereka punya pengharapan. Mereka mulai bangkit dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini tugas kita. Kita harus menjadi dampak positif bagi orang, memberikan cita rasa, memberikan keadaan yang bisa dinikmati banyak orang. Namun Bapak Saudara, ketika garam itu menjadi tawar, Anda dan saya menjadi tawar, artinya tidak berdampak bagi dunia ini, maka jangankan di mata Tuhan, di mata manusia kita dibuang, kita tidak ada artinya, kita dipandang rendah, tidak ada nilainya. Jadi saudara, penting sekali kita punya tugas, kita punya mandat dari Tuhan untuk punya peran berdampak bagi dunia. Dan kalau peran kita tidak kita lakukan, kita pasif menjadi orang Kristen, justru kita malah menjadi batu sandungan, maka saudara, di mata Tuhan kita akan dibuang.
Di mata dunia kita juga tidak ada nilainya, saudara. Mari saudara, biarlah kita menjadi orang Kristen yang berdampak. Menjadi orang Kristen yang memiliki peran yang bisa dinikmati bagi banyak orang. Jadilah berkat, jadilah penolong bagi sesama. Itulah garam dunia. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita mau belajar dalam setiap kehidupan kita, perkataan, perilaku kita, sikap kita menunjukkan garam dunia yang bisa membawa dampak positif bagi dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.